Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan, mau menyembah Dia. Kita mau bangun mezbah hari ini biar Tuhan bertahta atas setiap penyembahan kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini, buat hari ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bernafas dengan sehat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan walaupun apapun kondisi kami pada pagi hari ini, kami akan tetap berkata, Tuhan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Karena kami mau mengucap syukur Tuhan pagi hari ini dengan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat setiap kami. Kami datang pagi ini memberikan penyembahan kami, memberikan pujian kami. Yesus bertata atas pujian, bertatalah atas penyembahan kami. Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Perbuatan-Mu nyata atas hidup kami, pemeliharaan-Mu nyata atas setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu
ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu sempurna. Oh, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Kami mau dituntun sepanjang hari ini lewat kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Bagi firman-Mu kami membuka hati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ya. 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama saudara, firman Tuhan berkata begini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Rasul Paulus menyampaikan firman ini buat jemaat yang ada di Korintus. Ya, Rasul Paulus berkata, dulu aku datang ke sini. Ya, aku gak bisa berbicara keras, kata Rasul Paulus, karena kamu belum dapat menerimanya. Tapi ya, dia berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, dia bilang, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Ya, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Rasul Paulus memberikan sebuah teguran keras bagi jemaat yang ada di Korintus. Dulu dia datang, dia gak bisa ngomong keras. Sekarang dia datang lagi, masih tetap gak bisa ngomong keras. Karena apa? Mereka masih anak-anak rohani. Saudara, kita ini dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, agar kita mengalami pertumbuhan. Ya, seorang bayi yang baru lahir, dia gak bisa makan apa-apa, hanya cairan yang bisa masuk. Sampai ketika dia berusia 6 bulan, baru boleh dikasih makan yang ringan, yang benar-benar masih agak cair. Ya, tapi ketika dia mulai beranjak ke 1 tahun, dia mulai makan yang mulai bisa yang lembek, belum yang keras. Ketika sudah 1 tahun lebih, baru dia bisa mulai makan yang keras. Kenapa? Seiring dengan bertambah usia, giginya mulai tumbuh, pencernaannya mulai kuat, dia mulai bisa makan makanan yang keras. Makin dewasa, dia makin makan yang keras, apapun dia bisa makan. Karena sudah kuat pencernaannya, sudah kuat giginya untuk menggigit. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengikut Tuhan, ya harus ada pertumbuhan. Dulu ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini bayi-bayi rohani yang belum dewasa, baru mau bertumbuh, ya. Nah, waktu kita masih bayi-bayi rohani, kita belum bisa dengar yang keras, ya. Kalau dengar yang keras tersinggung, marah. Tetapi ketika kita bertumbuh, Rasul Paulus berkata, ya, kita mulai bisa dan mau mendengarkan firman-firman yang keras. Kenapa? Karena jelas di sini dikatakan, Rasul Paulus bilang, karena waktu itu kamu masih hidup sebagai manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kamu bukan manusia rohani, tapi manusia duniawi. Jadi dalam mengikut Tuhan, ya, ketika kita bertumbuh dalam kerohanian kita, maka pelan-pelan manusia duniawi ini mulai dikikis. Tapi manusia rohani kita bertumbuh. Lama kelamaan manusia jasmani kita dan duniawi kita mulai dihilangkan pelan-pelan. Ya, sampai kita gak bisa lagi marah, kita gak mudah lagi marah, gak mudah emosi, gak mudah terpancing. Ya, kita lebih bijaksana, harusnya seperti itu. Tapi sekarang banyak orang Kristen, ya sudah lama bertahun-tahun jadi Kristen, tapi gak pernah ada perubahan hidup. Ya, yang tukang marah masih tetap marah, yang tukang bertengkar tetap bertengkar. Mari kita mulai bertumbuh, saudara. Rasul Paulus bilang, bahkan sampai sekarang saya datang juga masih seperti itu. Kamu masih manusia duniawi yang belum dewasa dalam iman. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Goal dari seorang Kristen itu adalah mencapai gambar Kristus dalam hidupnya. Alkitab berkata kita ini harus menjadi serupa dengan Dia. Ya, kita adalah gambaran, kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Ya, saudara, ketika kita mengenal Yesus, harusnya firman itu mulai mendewasakan kita. Rasul Paulus berkata, kalau di antaramu masih ada iri hati dan perselisihan, ya, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu itu manusia duniawi yang belum rohani? Kamu hidup secara manusiawi. Ketika kita bertumbuh dalam Kristus, firman akan membentuk kita. Alkitab berkata jangan marah, karena marah itu hanya membawa kepada dosa. Jangan iri hati,
Kita harus udah mulai belajar melatih diri untuk melakukan firman. Sekalipun kita mungkin ada hak untuk marah, kita tidak bersalah, kita ada hak untuk marah, kita bisa marah, tapi kita menahan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya bersyukur saya banyak menerima kesaksian, Bu. Dulu saya ini orang yang gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung. Tapi puji Tuhan, sejak saya mengikuti mesbah doa, sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, firman Tuhan yang Ibu sampaikan, hari-hari ini saya mulai banyak berubah, Bu. Saya tidak lagi marah, ya, saya belajar. Bahkan ada orang yang hutang kepada saya, Bu. Secara manusia itu saya marah banget. Tapi saya ingat yang Ibu katakan, jangan marah, lepaskan pengampunan. Sekarang saya lepaskan pengampunan, Bu, dan hati saya mulai damai. Ya, itulah yang artinya kita bertumbuh. Kita tidak lagi hidup secara duniawi, yang manusiawi, tapi kita mulai berbuah menjadi manusia roh. Rasul Paulus bilang, kalau di antaramu ada iri hati, perselisihan, itu tandanya kamu masih manusia duniawi. Ya, saudara, untuk apa iri? Kalau lihat orang berhasil, puji Tuhan, ya, dia sekarang berhasil, asal hasilnya benar aja. Karena banyak orang berhasil kelihatannya tapi nggak benar. Ya, sebaliknya, saudara, ya, kita nggak boleh iri melihat orang yang hidupnya lebih maju dari kita. Ya, justru kita belajar dari dia, saudara. Jangan iri hati itu membusukkan diri, saudara, ya. Iri hati itu sebuah perbuatan yang Tuhan gak mau. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kita mau belajar, ya, belajar dari kehidupan orang lain yang lebih berhasil. Jangan iri, ya, karena iri hati Kain bisa membunuh Habel, adiknya sendiri, karena dia iri melihat persembahan Habel diterima dan dia tidak. Ya, akhirnya terjadi pembunuhan, timbul dari iri hati. Orang yang masih iri dengan orang lain itu tandanya dia belum manusia rohani, dia masih manusia duniawi yang dia hidup secara manusiawi. Yang kedua, kata Rasul Paulus, kalau di antaramu ada perselisihan, pertengkaran, itu artinya kamu belum manusia rohani. Dalam rumah tangga kita, suami istri, ya, berapa kali bertengkar sehari? Wah, bertengkar terus saya, Bu. Ya, dulu saya pernah bilang, saya dengan suami itu punya komitmen, kita kalau berantem 5 menit aja. Ya, dari dulu, saudara. Ya, pagi ini tadi saya ditemani oleh suami saya, saudara. Yang belum pernah lihat suami saya, itu dia tadi yang ganteng. Ya, suami yang terganteng, pria terganteng di dunia dan terbaik buat saya tentunya. Saudara, kita punya komitmen berantem gak usah lama-lama, 5 menit aja cukup. Berat? Iya, tapi kami mau belajar melakukan firman. Ya, ada yang bilang sama saya, boro-boro, Bu, berantem 5 menit itu baru pembukaan. Kalau kita, Bu, setiap 5 menit berantem. Bertobat, saudara, itu artinya engkau istri yang belum rohani, engkau suami yang belum rohani. Orang kalau sudah rohani, ya, lebih sedikit bertengkar. Ya, tidak ada pertengkaran lagi. Artinya kamu adalah manusia rohani. Tapi kalau tiap hari berantem, tiap hari bertengkar, ada loh suami istri berantem gak omongan 3 hari 3 malam. Ya, wah, ini perlu bertobat, saudara. Jangan minta dibaptis ulang, ya. Bertobat, ya. Kita mau merubah ke arah yang lebih baik. Ya, kenapa dikatakan kalau ada perselisihan itu artinya kamu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi yang belum rohani, dewasa. Ya, karena kalau orang sudah rohani itu dia gampang mengalah. Ya, gampang cepat selesai masalahnya. Nggak perlu ribut, nggak perlu berantem. Ya, tapi kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu, saudara, ya, Rasul Paulus berkata, kalau kamu masih berantem, ribut, iri hati, berarti kamu itu masih manusia duniawi. Mari kita bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus, semakin jadi serupa dengan gambaran Kristus, agar hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ingat sepanjang hari ini, jangan bertengkar, jangan iri hati, jangan ada perselisihan. Kita mau bertumbuh menjadi manusia-manusia yang rohani di dalam Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahkan Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Engkau yang membawa kami bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani kami. Asal kami mau, maka Tuhan akan memampukan. Kami mau Tuhan berubah.
Kami mau Tuhan disempurnakan. Kami mau Tuhan diubahkan menjadi seperti Engkau Yesus. Tidak ada iri hati, perselisihan di antara kami dalam rumah tangga, bahkan dalam keluarga besar kami. Ajar kami untuk merendahkan hati senantiasa di hadapan Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga hari ini. Kami mau menjalani sepanjang hari ini dengan damai sejahtera Tuhan. Dijauhkan dari pertikaian, perselisihan, iri hati. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami mau hidup semakin damai dan semakin baik di hadapan Tuhan. Berkati suami kami, istri, anak-anak. Sepanjang hari ini aktivitas apapun yang kami akan lalui, Tuhan beserta dan menyertai kami. Engkau mendahului jalan kami Bapa. Kami ingin melihat berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Damai, sejahtera, sukacita, dan semua berkat-berkat jasmani boleh Tuhan curahkan ketika kami hidup bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus berkati bangsa kami, bahkan semua apapun yang kami gumulkan Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan dicukupkan, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya berkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.